selamat datang di Satset Cuan Channel. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super cantik. Ini ada namanya Olivia Louis. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, panggilannya apa? Jalan Satset. Satset. Satset Cuan. Iya, Satset Cuan aja. Halo teman-teman Satset Cuan. Aku Olivia Louis. Geng Satset boleh. Iya, geng Satset temannya Helen. Perkenalkan diri, Cici. Oke, jadi mungkin kalau untuk yang belum tahu, aku itu juga investor dan trader saham. Dulu pernah kerja di CNBC Indonesia. Yang luar biasa, yang sering masuk TV itu ya. Iya. Terus juga udah dari 2020 jadi content creator investasi. Kayaknya dengar-dengar pernah jadi artis juga gak sih? Iya, sebelum nikah. Wih, keren banget loh, kita kedatangan trader artis ya hari ini ya. Oke, ini film skuter, apa? Selebriti kurang terkenal. Waduh, film apa nih Olive? Banyak sih dulu FTV ya? Iya. Sampai sekarang masih nggak? Enggak sih. Nggak, full time trader atau full time mom atau apa nih? Jadi kegiatannya apa nih sehari-hari sekarang? Aku juga bingung ya sebenarnya. Jadi waktu tahun 2015 aku nikah, aku tuh full time ibu rumah tangga. Jalan tahun 2020 pas bikin konten, ya udah jadi content creator. Jadi kalau sekarang apa ya sebutannya, masih full IRT tapi juga mompreneur gitu iya, ya, mompreneur ya. Oke. Jadi selain jadi ibu rumah tangga tentunya Olive punya kesibukan lain nih, punya bisnis sendiri, juga trading juga ya. Kesibukannya apa aja nih? Yang pertama udah pasti trading. Trading ya, setiap hari ya. Jadi ini hampir dibilang full time trader ya. Iya, tapi sebenarnya bukan artinya buy and sell setiap hari ya. Cuma kan karena aku ada komunitas juga, jadi pasti kan manage komunitas setiap hari. Walaupun tradingnya lebih ke arah swing. Terus juga aku ada salon. Tapi kalau salon sebenarnya itu kan udah tim ya yang jalanin. Jadi aku cuma ngurusin keuangannya aja. Selebihnya ya bikin konten. Ini ya kan? konten creator ini. Iya, kerja sama-sama brand gitu. Oke, udah berapa lama Olive terjun di dunia trading? Kalau trading, aku tuh justru awalnya terjun di pasar saham itu 2018 kan, Jalan. Sebelum tapi, COVID ya? Awalnya tuh bukan trading, invest dulu. Oh, invest. Iya, kalau dulu kan soalnya belajarnya terjunnya langsung fundamentalis ya kan. Fundamentalis sekarang? Kental. Aduh, kalau sekarang kayak enakan dapet cuan cepet ya. Apa aja pokoknya yang penting cuan ya. Betul. Gitu. Jadi kalau kayaknya fokus trading sih 2-3 tahunan terakhir. Fokus trading 2-3 tahun terakhir. Jadi cukup lama nih ya Olivia mengenal dunia trading tentunya. Nah, selain kesibukan tadi berbisnis, dengar-dengar juga ada bisnis kuliner nih terakhir-terakhir nih. Iya, jadi kalau itu sebenarnya bukan bisnis aku, challenge. Jadi itu aku invest, jadi pasif investor gitu. Jadi F&B-nya tuh ada manajemennya gitu. Jadi aku invest di situ. Kebetulan aku kenal sama salah satu foundernya. Foundernya itu temennya suamiku gitu. Mereka ada urusan bisnis lain lah gitu. Dan mereka memang main di F&B. Jadi waktu itu ditawarin, itu kan sekitar 2 tahun lalu ditawarin awal bukanya itu East Quarter yang di Grand Indonesia. Wow, jadi East Quarter. Mereka sebelumnya udah punya F&B, Toma Brasserie. Terus ditawarin buka lagi di Grand Indonesia, butuh investor, mereka pitching ke teman-teman, salah satunya ke aku sama suami gitu. Jadi aku pikir karena aku kenal foundernya juga kredibel gitu kan, jadi aku coba untuk invest di F&B tersebut. Jadi in total sekarang under management itu aku udah invest di 3 tempat. Wow, East 3 Quarter, tempat ya? Iya, Tamu Nusantara yang terbaru, sama satu lagi bar, Osmo. Wah, ada barnya juga nih, menarik. Di mana tuh barnya? Barnya itu dong. Di atasnya Tamu Nusantara. Jadi kalau Tamu Nusantara itu kan restoran Indonesian food di Jaksel yang paling baru. Iya, di Aditya Warman. Gitu. Yang paling baru buka bulan lalu. Nah, lantai 2-nya itu dibikin bar. Menarik sekali ya. Ini jadi various banget. Namanya juga mompreneur ya. Jadi apa aja bisa ya. Apa aja pokoknya harus jadi duit. Sampai kayak temen deketku aja tuh sampai ngomong, kayak lu sekarang jualan apa lagi kata ini dia. Kira-kira ya Ci Olive ini nafas aja jadi duit loh. Amin ya Tuhan. Amin. Oke, kita mau kupas dikit ya Olive ya tentang dunia trading nih. Dengar-dengar tadi ada yang namanya komunitas juga nih ya Olive ya. Boleh cerita sedikit nggak ini komunitasnya apa namanya, kemudian kegiatannya apa, membahas saham apa, luar negeri atau dalam negeri atau gimana aja? Jadi aku punya komunitas tuh namanya Investpora. Sebenarnya tuh Investpora ini rebranding. Tahun lalu itu udah ada namanya Manifaganza. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu serius karena apa? Tadinya tuh aku bikin subscribe
tau kan kamu yang di Instagram Iya, itu iya, loh, Ci? iya, subscribe itu Iya, kan, subscribe Instagram. yang konten Iya. premium gitu. Iya, yang berbayar itu. Betul. Tadinya aku tuh mau bikinnya di situ. Nah, tapi ada beberapa followersku tuh yang bilang, kok ini aku nggak bisa subscribe ya? Waktu itu kan mungkin karena masih Iya, awal-awal sering kan. problem. Iya Iya, kan? iya, iya. Terus juga potongannya gede kan ke Instagram. Iya. 30% ya kalau nggak salah. Jadi aku Lumayan pikir, ya. iya aku pikir, oh aku pindahin aja lah ke Telegram gitu. Jadi Nah, itu basically juga isinya kurang lebih mirip dengan Investora betul. sekarang. Oke. Nah, aku pindahin ke Telegram, terus aku ajak ada satu teman kita, ya mungkin tahu ya, Edo, untuk jadi Edo mau nggak join aku? Tadinya as analis. Nah, aku lihat setelah beberapa bulan berjalan, kok nih komunitasnya kayak seru ya, gitu. Mau diseriusin deh, gitu. Mau diseriusin, akhirnya kita rebranding. Jadi aku sama Edo partneran, namanya lahirlah Investora. Jadi baru dirilis sekitar bulan Maret tahun ini gitu. Nah, satu lagi aku punya Ibu Kaya. Jadi kalau Ibu Kaya itu komunitas untuk ibu-ibu belajar yang mau kaya. Iya, perencanaan keuangan banget. supaya bisa kaya. Ya, gitu. ya. Jadi Ci Olive punya beberapa bisnis ini ya, dan komunitas juga tentunya yang untuk mewadai teman-teman yang pengen belajar tentunya ya di dunia trading, juga yang ibu-ibu edukasi finansial gitu ya kurang lebih ya. Jadi ada channelnya juga ya itu ya. Pernah lihat kan dan pernah podcast juga bareng ini di tempat aku. Luar biasa, ini terinspirasi banget sama Olive, makanya sekarang bikin podcast. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih mengenai Investora, dunia trading. Kalau Olive sendiri lebih condong mana nih aset-asetnya itu, boleh nggak kasih tips buat teman-teman di sini? Bagaimana mengelola aset-aset? Oke, jujur ya kalau ngelola aset, aku kan sama suami berdua gitu, yang cari pendapatan. Walaupun aku tidak ikut kontribusi urusan pengeluaran rumah tangga gitu. Jadi sejak 2020 aku punya penghasilan, tetap tanggung jawab untuk kebutuhan rumah tangga itu masih dipegang sama suami. Jadi uang aku ya biasanya buat aku puterin di instrumen investasi juga, barengan sama uangnya suami aku. Nah kalau suami aku kan dia tipikalnya tuh nggak ngerti investasi. Jadi dia cuma ya udah bisnis aja. Malah Olive yang lebih paham ya. Iya, dulu kan dia kerja di corporate. Iya. Terus sekarang udah bisnis gitu ya. Dia dulu udah pernah coba gitu invest di kripto, kurang cocok gitu. Terus nggak bisa kayak ngeliatin market juga. Jadi semua diserahkan ke aku gitu. Nah pengelolaannya gimana? Dia sih percaya aja sama aku. Kebetulan karena aku tuh risk profile-nya agresif. Jadi 90%, 95% aset kita taruh di instrumen yang agresif gitu. Kayak di saham, bisnis, ya kan kita kalau di invest di private company juga kan high risk ya, gitu. Terus juga sama kripto sih. Oke, jadi mostly ada di saham ya? Iya, mostly. Mostly di saham. Menarik banget. Sahamnya apakah ada saham luar negeri juga nih? Ada. Ada ya. Porsinya berapa nih? Berapa persen di luar negeri, berapa persen di kayaknya saham sekarang Indo? sama deh. Equal, 50-50 ya? 50-50 iya. Oh, menarik sekali loh. Iya, 50-50. 50-50 ya. Betul. So dari segi result gimana? Dari segi result? Jujur kalau in total resultnya, kita ngomongin di tahun ini aja ya. Resultnya sebenarnya sama. Gitu. Cuma yang saham Indonesia belakangan ya yang lagi ngejar gitu. Kalau saham US kan jujur ya, aku agak kecepatan juga kemarin taking profit beberapa saham. Pas kan aku beli saham Amerika kan lumayan pas lagi di bottom tuh bulan April pas lagi turun-turunnya ya. Aku tuh sempet punya Palantir loh, harga bawah di bawah cepet. Mantap banget. Harga $70. Oh, gudil banget. Iya, apa 60 gitu, aku lupa. Pokoknya pas April itu. Cuma itu aku TP-nya kecepatan. Ya, jadi itu memang penyakit semua trader kayaknya ya. TP tuh nggak pernah bener deh, kecepetan. Udah hilang barang. Jadi kayak jadi nggak gitu maksimal returnnya, tapi ya oke lah ngalahin indeks gitu returnnya. Cuma belakangan karena aku rebalancing porto, karena kan beberapa saham US sudah banyak yang aku lepas tuh kecepatan waktu itu pas bulan Juli. Jadi udah ada cash nih. Iya, udah ada cash akhirnya, tapi sekitar bulan lalu, bulan Agustus gitu, aku mulai rebalancing masuk lagi saham-saham Amerika, tapi jujur sahamnya tuh saham-saham yang nggak ada di, kan kalau di Indonesia ada broker saham
yang bisa beli saham US kan. Ya. Tapi saham yang aku beli, yang aku rebalancing sejak bulan Agustus nggak ada di broker-broker tersebut, adanya di broker global gitu. Oh, oke. Dan ternyata returnnya cukup memuaskan ya. Kayak contoh seminggu terakhir kalau kita lihat Nasdaq sama S&P 500 naiknya itu cuma sekitar 1%. Performance portofolioku seminggu terakhir naiknya itu 12%. Wih, luar biasa ya. Berarti banjir cuan ini udahan nih. Ya, semoga ya. Oke, kalau Porto Indo, saham-saham Indo gimana? Porto saham Indo. Saham-saham Indo jujur kemarin aku tuh ada sempet kena drawdown di kayak bulan Agustus deh. Tadinya harusnya bulan Juli returnnya agak sempet tinggi. Cuma di bulan Agustus aku ada beli satu saham yang ternyata sahamnya tuh turunnya lumayan banyak gitu. Okay. Jadi tapi karena aku masih yakin sama story-nya, aku nggak perlu sebut sahamnya ya. Jadi aku masih hold dan itu lumayan bikin drawdown performance portofolio aku. Tapi yang drawdown bukan modalnya ya, Ci. Jadi contoh sebelumnya total return porto aku misalnya 60% gitu ya, 50 sekian persen. Gara-gara satu saham ini sekarang profitnya berkurang drastis. Jadi 40%. Berkurang 20% nih ya. Oke, lumayan berasa loh. Lumayan berasa. I mean kan kayak aduh kalau misalkan kemarin andai kata gitu ya. Iya, tapi ya udahlah nggak usah direlain yang aja penting kan lah masih ya. ngalahin indeks gitu. Luar biasa. Jadi kalau Olive sendiri dalam mengelola aset, ada nggak nih target kira-kira inginnya tuh gain berapa persen nih 1 tahun? Ada nggak benchmark seperti itu? Ada sebenarnya. Jujur aku tuh lumayan konservatif. Aku cuma targetin sebenarnya setahun tuh pertumbuhan portofolio nggak cuma saham Indonesia ya, tapi in total. Karena kan aku kan ada invest di tadi corporate juga, terus ada invest di kripto juga, kriptonya tapi yang market cap besar ya, saham US, saham Indo. Pokoknya aku total maunya bisa dapat rata-rata tuh 15%. Gitu. Oke, 15% kecil per tahun sebenarnya. ya. Jadi aku ekspektasinya kan karena kita nggak pernah tahu ya, tiap tahun kadang bagus, kadang jelek. Di rata-rata lah ya, betul, 15%. Walaupun ternyata ya sebenarnya 2 tahun terakhir juga jauh lebih tinggi dari itu. Iya, tapi betul. Kan ibaratnya karena aku tuh kadang kan suka top up juga. Maksudnya top up portofolio. Jadi itu untuk ngitung aja, oh kira-kira di nanti misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan aku udah bisa ngumpulin uang berapa. Kalau ternyata returnnya jauh lebih tinggi dari angka 15%, ya berarti kan 10 tahun lagi duitnya udah lebih tinggi dari target aku. Oh iya ya kan? dong, Enak kan? enak gitu. banget. Iya. Jadinya kita juga gak terlalu maksa gitu loh Ci, daripada kita langsung set target misalnya, oh per tahun 50% stres kita yang ada. Nah benar, betul itu. Jadi ini pelajaran bagus ya gengs ya. Jadi memang kalau kita set target ya, kita jangan terlalu muluk-muluk ya gitu. Jadi memang paling nggak ya minimal ya di atas bunga deposito yang konservatif seperti itulah ya. Jadi kita set target mungkin di angka 15% tuh fair enough lah dan ya. Dan 15% ibaratnya di risk asset gampang dicari kan Ci sebenarnya. Ya, dan mostly akan lebih dari itu sih harusnya kan ya gainnya. Tapi untuk supaya psikologi kita juga terjaga, jadi kita jangan set terlalu tinggi gitu ya. Jadi I think itu masukan yang bagus ya buat teman-teman bisa belajar juga nih dari Olive yang instrumen investasinya, diversifikasinya lumayan banget ya. Di bisnis juga ada ya, kemudian di beberapa instrumen aset lainnya ada kripto, saham, gold ada juga nggak? Gold fisik ya? Ya, ada apa aja? Tapi dikit banget. Ada dikit ya? Dikit banget. Jadi sebenarnya pas aku ke Singapura tuh bulan apa ya? Juni ya kayaknya. Aku ada sempat mau beli agak banyak. Cuma lagi-lagi aku berpikir, aduh aku beli saham tambang emas lebih aja prefer gitu ya, beli saham tambang emas nih. Aja. Terus akhirnya kan aku beli saham tambang emas yang ada di global tuh, yang ada di LSE sama Kanada. Ya yang satu sih udah justru beggar ya. Wow, beggar dalam waktu? Aku beli Juli ya. Juli, jadi cuma beberapa bulan udah beggar ya? Iya, gitu. Wow. Iya, kayak gitu sih. Hebat ya. Tapi kan sebenarnya kalau pegang emas fisik juga ya lumayan juga kan. Iya, gitu. betul. Cuman bedanya ini bisa dipegang gitu betul, kan. Ya benar juga. Jadi instead of beli emas fisiknya, Olive lebih prefer beli saham tambang emasnya. Nah, kembali lagi Ci, karena aku kan juga tadi ada sempat disclaimer ya. Kalau aku tuh risk profile-nya tuh agresif ya, gitu. Jadi kayak selama aku yakin, jadi aku kayaknya lebih prefer pegang. Ya kalau kita ngomongin saham tambang emasnya kan itu kan high betanya kan gitu. Tapi kan kalau pas emasnya turun juga turunnya
lebih Berasa dalam sih, gitu, ya. berasa, dan nggak semua orang kan bisa nyaman gitu. Oke, jadi sekali lagi porsi kemudian pilihan instrumen itu harus dikembalikan lagi ke masing-masing pribadi. Apa risk profile-nya tuh sesuai tidak dengan kita punya ya gitu. Jadi jangan sampai terlalu memaksakan, karena gini, kalau kita pooling semua aset kita dalam kira-kira ngomongnya all in gitu ya dalam satu instrumen yang high volatility, mungkin seperti saham, high risk high return. Yes, memang returnnya mungkin potensialnya agak tinggi ya di atas rata-rata yang lain. Tapi yang kita mesti ukur dulu adalah risknya juga ya. Karena mengukur risk itu jauh lebih penting daripada cuannya ya nggak sih? Karena mempertahankan modal itu supaya tetap bisa kita puterin lagi itu sangat penting. Jadi ini tips yang bagus banget dari Olive. Untuk teman-teman di sini buat belajar. Oke, next question. Kalau di dalam trading sendiri, Olive lebih prefer stylenya seperti apa nih? Gitu. Kalau aku sih cenderung lebih swing sih. Lebih swing. Tapi ya. kadang kalau lagi ada waktunya agak banyak senggangnya, main hit and run juga. Oke, tapi lagi senggang dan lagi banyak duit ya. lagi senggang sih. Oh iya, senggang ya. Karena kan Oke. kalau tahu sendiri kan Cici, kalau kita scalping kan bener-bener harus standby kan, gitu ngeliatin. Misalnya running trade segala macam, dan aku nggak selalu punya waktu demikian gitu. Jadinya aku lebih nyaman biasanya swing trading. Tapi mungkin aku nyebutnya bukan swing trading ya. Aku lebih enak nyebutnya itu lebih ke momentum investing sih. Momentum investing. Apa bedanya dengan swing trading? Coba. Kalau momentum investing biasanya aku cari yang narasinya tuh lagi bagus. Narasi ya. Jadi ini satu kata penting dari Olive, narasi itu penting ya. Iya, biasanya orang bilang sebutnya story lah ya. Story. Jadi suatu saham itu menarik kalau ada story-nya gitu ya. Betul. Nah, kalau kita misalnya pakai swing trading, pasti kan kita harus disiplin sama trade plan kita kan. Betul. Iya kan? Ya, disiplin. Nah, kalau saham-saham yang momentum investing, aku ngelihatnya adalah tiba-tiba nih misalnya di bawah drawdown karena invisible risk. Invisible risk tuh misalnya kayak gimana sih? Resiko yang bisa terjadi tiba-tiba kemarin kita demo sampai ricuh. Atau pergantian menteri kabinet yang tiba-tiba banget itu ya. Marketnya kan tiba-tiba drawdown. Iya, nah, momentum investing di sini selama aku tahu narasinya dia tidak berubah, itu hanya karena terjadi short term anomali gitu ya. Anomali, aku nggak cut loss. Justru aku akan nambah di bawah. Tambah posisi. Jadi ketika kita udah dapat conviction tentang suatu saham yang kita pegang karena mungkin narasinya bagus atau mungkin pertimbangan yang lain, maka kita harus yakin betul. Dan ketika mungkin market lagi terdiskon nih dan harganya cukup menarik, kita bisa mempertimbangkan untuk add gitu ya. Karena biasanya saham-saham yang ada narasinya itu ketika misalnya market lagi ada gejolak ya yang bikin indeks itu jatuh, mereka ikut turun tapi nanti biasanya pas balik lebih kencang lagi sih. Lebih kencang lagi. Dan aku selalu ngajarin sama komunitasku, kalau misalnya aku lagi kasih saham yang misalnya dia ada narasinya ya, aku bilang, contoh misalnya lagi mau ada rencana right issue gitu kan, atau corporate action lainnya, aku bilang itu bisa aja ketunda loh. Betul. Karena satu dan lain hal itu bisa aja ketunda dan kita harus siap gitu. Kalau kita yakin ketika dibawa turun ya kita harus siap gitu. Kalau misalkan kalian mau cut loss dulu ya silakan aja karena misalnya nggak tahu nih mau turunnya sampai ke berapa. Tapi kalau kalian yakin sama narasinya dan kalian tahu oh ini karena ketunda aja nih sementara. Tapi kan nanti kalau misalkan ekonomi udah membaik lagi atau keadaan udah kondusif lagi, pasti kan story-nya akan berjalan seperti semula lagi gitu ya. Betul. Maka itu dijadiin kesempatan. Jadi aku selalu disclaimer mereka dari awal bahwa apapun itu corporate action itu pasti bisa ketunda kalau misalnya ada sesuatu di ekonomi. Contoh paling gampangnya itu adalah tahun 2022, ya kan? Tahun 2022 itu banyak sekali perusahaan yang akan melakukan corporate action. Merger and akuisisi. Tapi karena suku bunga dunia naik, akhirnya banyak yang gak jadi dan harga sahamnya pada jatuh. Iya, betul. Iya kan, gitu. At the end, sekarang justru saham-saham yang pada naik adalah banyak kan saham-saham yang pada ketunda saat itu mau melakukan corporate justru action. Sekarang momentumnya di sini ya. Iya, gitu contoh salah satunya adalah CBRE deh, Ci. CBRE itu. Itu kan ada yang nge-tag aku tuh. Iya. Oh ini tuan luber nih. Orang komunitas lama aku, dia cuma 2000% kan. Karena dulu aku yang kasih tahu dia 2200%.
Wow. Tahu nggak Ci, masuknya kita dari kapan? 2023 Ci. 2023 Habis tuh. baru IPO. Oh my 100 god. dibawa Ya, ke ya, 19 perak ya Iya, terendah. ya sempat turun sampai ke bawah banget gitu. Iya. Jadi waktu itu kan kalau memang harusnya rencananya udah mau right issue. Gitu 2023 itu ya yang habis IPO. Terus tiba-tiba ada yang buang, terus nggak tahu gimana ketunda. Terus aku kan udah uninstall aplikasiku kan. Iya, Aplikasi yang itu jadi kayak udah biarin aja. Tiba-tiba ya bangkit lagi kan gara-gara mau right Jadi issue tidak lagi. di cut loss, masih ada di akun ya. Iya. Tapi ditutup aja aplikasinya ya. Iya, tapi Dilupain sebenarnya aku gitu. tutup aplikasi bukan karena saham itu, Ci. Karena juga sebenarnya aku masuk CBR juga nggak gitu banyak. Oke. Gara-gara aku habis cut loss BBYB waktu itu. Oh, jadi ada cut loss BBYB. Iya, terus jadi itu kan aku kan pakai beberapa sekuritas kan. Ya. Kebetulan yang di sekuritas itu aku habis cut loss BBYB waktu itu banyak. Aduh, Jadi sakit aku banget kayak, pasti ya. Jadi aku kayak mau move on. Move on ya. Iya, tapi terus sisa satu saham itu doang tuh si CBR. Astaga banget, kok bisa? Ya, nggak tahu lah ya. Itu namanya Terus habis hoki itu, kali ya. Iya, aku buka Kak, aku download lagi. Jadi tuh. lainnya dihapus. Itu aja yang ada di Porto itu masih ada itu. Iya, CBR-nya. masih ada. Terus Bisa aku gitu ya. download lagi belum lama ini si aplikasi itu pas aku lihat CBR-ku masih ada. Luar biasa. Itu dari Berarti zaman sekarang- IPO sampai di bawah nyelem itu. Aku tuh masuk bukan pas IPO, jadi kayak Pasca berapa IPO bulan ya? setelah IPO gitu. Oke, berarti turunnya lumayan ini ya, lumayan tajam ya. 90% loh Ci, tapi Iya. memang Nambah lagi nggak itu waktu dibawa ke 19 Nah, perak tuh? waktu itu yang masuk bareng aku pada nambah pas turun itu, makanya ada kan yang kemarin ngetek aku dia sampai Iya. 2.200%, berarti kan dia average-nya itu sekitar di bawah 100 Di bawah- lah. di bawah 100, Di bawah iya. 100. Berarti kan dia average down kan Iya, pada saat iya, itu iya, karena betul, memang betul. masih aktif. Nambah lagi ya waktu di Gitu, bawah. iya. Oh, wow, interesting banget ya, 2000%. Wow, nunggunya berapa? 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun loh, berarti rata-rata 1 tahun. Wih, multi bagger banget ini ya. Iya. Nah, tapi kemarin kan aku ada masuk lagi juga kan, tapi beberapa bulan lalu di sekuritas lain. Kalau yang itu kayaknya sekarang profitnya berarti udah 350% ya? 350%, tapi belum di taking profit ini, masih Udah ada pelan-pelan. floating. Oh, pelan-pelan. Dinikmatin, cuan itu buat dinikmati ya, jangan dipajang Bukan aja. dicecer. Iya, astaga, cuannya buat jalan-jalan ya. Oke, menarik sekali. Olive, kalau boleh kupas-kupas nih, kalau di saham Indo sendiri, ya kan IHSG kita sekarang lagi kepala 8 nih, which is bagus ya. Nah, menurut Olive sendiri yang sudah trading beberapa tahun, apakah ada pergeseran seperti era ataupun mungkin culture ataupun apapun itu di dunia trading? Karena kan biasanya kalau IHSG-nya lagi tinggi, Big Bang-nya juga ikut naik nggak sih? Sekarang kok kayaknya Big Bang lagi nyungsep ya, lagi merah banget, harganya juga terdiskon cukup lumayan, IHSG-nya tapi bisa hijau gitu, bisa kepala 8 gitu. Mungkin ada pandangan gimana nih terhadap IHSG kita? Iya, itu menarik banget sih. Dulu kalau kita ngelihat indeks ya pasti kan proksinya adalah banking ya. LQ45 lah. LQ45. Sekarang Iya. kan IHSG-nya 8.000, bankingnya nggak kemana-mana. Iya. Jadi nggak semua orang portofolionya pun sekarang lagi cuan karena tergantung Bener. saham apa yang kamu pegang di dalam portofolio kan Ci. Gitu. Betul. Nah itu juga sama seperti yang aku tadi sampaikan sama Cici, dulu 2018 aku awal terjun lebih ke investing gitu. Tapi aku nggak tiba-tiba sih, maksudnya 3 tahun terakhir lebih fokus trading. Dulu juga ada tradingnya tapi dikit-dikit aja. Ibaratnya ya dulu cuma duit-duit jajan kecil-kecil, kalau sekarang kan berani, maksudnya portofolionya digedein gitu Iya, untuk trading. betul. Karena memang aku lihat sejak 3 tahun terakhir, terutama 2 tahun terakhir ya, kayaknya kita kalau misalnya berpangku pada fundamental doang nyari saham murah, belum tentu harga sahamnya tuh Nggak kemana-mana gitu ya harganya. bisa ya? naik, karena tergantung banget sama flow kan, kemana Betul. arah itu. Money flow, smart money lah ya. Betul, uang itu bergerak gitu, terus kita mau nungguin sampai kapan? Ibaratnya oke, dapat dividen, tapi kan ada cost opportunity kan. Kalau misalnya lihat dividen Smart Ocean pakai portofolionya minus 15%-nya sebenarnya Nggak cuan juga Iya, gitu. sama aja. Iya gitu, cost opportunity aja sih gitu. Betul. Apalagi kalau aku kan karena aku diversifikasi nih Ci. Contoh aku ada invest di bisnis gitu ya. Terus aku udah dapat dividen dari situ setiap tahunnya sekian. Kayak ngapain aku di saham harus nunggu return yang lama lagi Iya. untuk dapetin dividen gitu. Sedangkan bisnis aku Real aja bisnisnya jalan iya kan? jalan, udah ngasih passive income yang cukup oke yieldnya Iya, gitu. iya. Ngalahin Ngalahin IHSG dividen. gitu kan. Ngalahin dividennya Wow. IHSG. Masa aku nungguin IHSG nungguin
dividen lagi gitu. Iya, Tapi iya. kan untuk orang lain kalau misalkan dia tidak punya Pilihan gitu iya, ya. allocate ke bisnis kayak aku kan ya kalau mereka mau nungguin dividen ya silakan aja. Dividen 9% kan itu juga cukup gede ya. Oke lah, di atas Gitu. deposito anyway kan. Betul. Nah, terus makin kesini karena kita tuh kan udah era sosial media. Zaman sekarang cari informasi tuh gampang ya. Banget Karena ya. behaviornya udah berubah di market. Ya akhirnya retail-retail juga pada ikutan. Cuma pesan dari aku adalah jangan lupa market itu nggak mungkin sebaik itu ngasih semua orang cuan terus. Betul. Ada saatnya di reset gitu. Di reset ya. Ya maksudnya ada saatnya itu diambil lah gitu ya. Semoga bukan kita yang kena diambil lagi gitu Iya. duitnya. Makanya aku selalu bilang sama memberku adalah semakin kerasa FOMO-nya justru di situ waktunya kita tuh mulai cicil jual. Gitu. Ini ya penting banget ya untuk mengendalikan greed kita ya. Jadi kita itu selalu inginnya nature-nya kita ya, beli paling murah, Iya, jual jual paling paling atas. ujung gitu supaya cuan maksimal gitu ya. Nggak ada orang lain yang boleh lebih cuan gitu. Betul. Ya intinya gini, jangan takut taking profit gitu mungkin ya. Jadi teman-teman jangan menunggu di pucuk banget baru taking profit. Jadi kita harus bisa decide kita mau taking profit ya. Jadi tidak harus menunggu momentum paling atas gitu. Iya, setuju banget. Oke, ini menarik sekali ya. Fenomena itu kayaknya mulai bergeser gitu ya mengenai market ya. Seperti tadi kayak pergerakan IHSG sama Big Bang udah nggak align lagi nih. Nah, terus ada fenomena lagi yang lately tuh banyak terjadi dan lagi hype banget nih di market. Mungkin boleh kita kupas sedikit ya tentang saham-saham FCA yang mungkin under 50 juga yang tiba-tiba harganya 9 perak, 20 perak, 15 perak. Bahkan ada yang harganya satu. Sekarang udah jadi multi bagger banget ya. Iya. Nah, ini Jadi boleh 15 nggak cerita? ada Jadi yang 15. dua jadi 15. Astaga, itu udah berapa? Nah, boleh nggak nih cerita-cerita sedikit nih? Ini behind the Penyesalan screen ya. penyesalannya gimana nih, Olive? Jadi aku tuh ada satu saham Pipa namanya kan. Oke. Jadi aku tuh dulu diajakin temanku masuk saham itu di harga 20-an. 20 perak Iya, ya? 25 perak. Terus waktu bulan April tuh saham sempet turun, Ci. Ya. Sempet turun ke bawah 20 deh. Terus temanku masih hold. Cuma kan dulu aku nggak ngerti kan. Jadi aku sempet kayak keluar dulu. Tapi habis itu aku beli lagi. Jadi average aku tuh di atasnya dia. Temanku punya average di 22. Oh, wow. Tapi aku tuh udah taking profit duluan. Oh, Sebelum jadi sempat punya. harga 100, iya, Astaga, tapi sekarang dikit kita aja. cek ya harganya berapa nih ya hari ini. Dan Menarik temanku itu masih sekali. hold, Ci, sampai sekarang. Oh my god, dari harga 22 Iya kan kamu tahu perak. kan, teman kita sih bukan teman aku. Iya, iya, jangan sebut nama. Luar biasa harganya sekarang 625. Dari harga 22 udah berapa persen itu, Iya. Liv? Astaga. Luar biasa ya. Luar biasa ya memang ya, kasih rezeki itu bisa Iya. kayak gitu loh. Literally cuannya dia bener jadi M. Oh my god, dari cuman berapa puluh 10 juta tinggal jadi M gitu ya, dengan sendirinya Itu gitu. masih pas harga 200 perak, sekarang 600 kan harganya? 625, iya. Waktu itu Olive TP kecepatan. Iya, di 100. Gila, di 100 aja udah multi bagger dong. Iya, tapi dulu kan karena yakin gak yakin ya, ini beneran gak sih, ini Iya, beneran gak sih, kayak Iya, gitu kan, iya, karena iya, nggak tahu isinya. Iya, oke. Jadi ini pelajaran penting juga ya, ini ada sebuah value yang bisa kita petik dari sini. Jadi beli tuh kadang-kadang kita harus tahu juga ya reasonnya apa, kemudian kita kalau memutuskan apalagi saham-saham yang FCA yang kita seringkali dengar rumor ataupun apa, teman-teman juga harus lebih menghitung risknya ya, karena memang potensi untuk multi bagger ada, tapi potensi untuk rugi banyak juga ada gitu. Betul. Jadi harus siap kedua sisinya. Jadi jangan sembarangan entry, sembarangan FOMO, terus ikut-ikutan dengar apa kita beli. Jadi sekali lagi ini sifatnya edukasi, bukan ajakan menjual membeli ya, disclaimer on. Sekali lagi apa yang kita sharingkan di sini untuk pelajaran aja buat teman-teman di market supaya kita juga lebih hati-hati ya dalam memilih sebuah saham. Nah, ini kebetulan aja cuan luber ya dari saham tersebut ya. Itu pengalaman yang luar biasa nggak sih? Ada lagi nggak pengalaman Tapi di aku saham-saham cuma dikit lah FCA itu lain? belinya, nggak sampai yang kalau teman kita kan itu beneran Beneran jual jualnya miliaran ya, bisa Gila. gitu ya. Gila. Kadang-kadang tapi itu ada satu fenomena yang unik ya. Kita itu misalnya ya kita Padahal analisa masuk bareng, keluarnya tuh bisa beda loh hasilnya ya. Satu orang sama yang lain tuh hasilnya rezekinya bisa Rezekinya beda. bisa Itu beda. namanya rezeki Bener-bener. ya. Yaitu jalur langit lah ya. Itu adalah rahasia atas. Iya betul. Oke, sekali lagi kita mau kupas lagi nih tentang saham FCA yang mungkin
Olive ada pandangan atau sharing apa nih tentang saham-saham FCE yang lately banyak banget yang beredar rumor di market? Mungkin Aku ada sih sedikit jujur tips. sebenarnya nggak gitu banyak ngikutin saham FCA gitu karena aku nggak gitu paham juga gitu. Biasanya kayak ya itu kayak misalnya saham Pipa pun aku kayak diinfo sama teman gitu, jujur-jujuran aja Info, gitu. ya. Tapi memang belakangan aku lihat luar biasa banget ya. Iya. Oh, aku juga sempet sih punya Bufa, Ci. Harga Astaga. 100 berapa tapi aku Oh udah TP my kecepatan God. juga. TP-nya di berapa tuh? Berapa ya? Kayaknya 200 berapa deh. Aduh, udah beger-beger ya berarti Iya. ya. Harusnya 100%. sekarang berapa? 700 kan? Wih, gila. Multi beger Iya, banget. tapi ya biasanya aku kalau saham kayak gitu nggak berani masuk banyak-banyak sih, Ci. Kayak uang-uang jajan aja. Tapi kan lumayan, uang tas Lumayan, Gucci ya. berubah jadi mobil misalnya. Wow, jadi mobil ya. Oke, gini teman-teman ya, jangan FOMO. Istilahnya gini, kita harus bijaksana dengan jumlah uangnya dan risk profile sekali lagi. Karena Olive ini kan tadi udah sharing bahwa risk profile-nya adalah yang tipenya agresif ya. Jadi ini memang pilihan sendiri dan evaluasi dan mungkin ada info atau apa yang bisa jadi bahan pertimbangannya tadi. Gitu Sama ya. ini juga ya, size. Mungkin kan kayak tadi aku Size-nya. bilang kalau aku belinya tas Gucci berarti kan portofolio aku sebenarnya Ya. jauh lebih besar dari itu. Jauh lebih dari Gucci lah ya. Iya, gitu jadi ya. jangan jadi kalau- hanya sepersekian aja. Dan Betul. itu tentunya harus diukur dengan rela nggak kita kehilangan Betul. uang ini gitu. Kalau misalnya kita nggak rela, jangan masuk ke yang seperti itu gitu ya. Jadi kita mungkin bisa mempertimbangkan untuk pilihan-pilihan saham yang kita lebih bisa kuasai ataupun kita lebih bisa analisa seperti itu ya. Karena susah ya kalau kita hanya mengandalkan technical untuk saham-saham FCE seperti Iya. itu kan. Ya, Dan cut loss-nya juga ada lah, Ci, pasti. makanya. Kayak contoh kemarin juga aku lagi nyoba saham FCA. Heeh. Tapi dia udah keluar dari FCA ya. Terus aku cut loss. Nah kan ada cut loss-nya, jadi kita jangan Iya. cuma mikir cuannya aja ya. Jadi Iya. kita harus mikir nggak enaknya juga ya teman-teman. Jadi harus siap dengan segala resikonya karena satu tik turun itu berasa banget. Berasa nggak sih? banget Berasa kalau banget. saham harga ratusan perak atau puluhan perak lumayan banget. Lumayan Kemarin itu banget, juga turunnya 20% deh, terus aku cut loss. Nah kalau kira-kira nih nggak tahan atau nggak rela kehilangan uang segitu banyak, so harus dipertimbangkan lebih bijak lagi gitu ya. Oke, mungkin ada sedikit tips closing buat teman-teman di market dari Olive. Mungkin tips dari aku adalah untuk jaga psikologis aja ya buat Psikologis, teman-teman nih, oke. misalnya yang sekarang nyangkut di saham perbankan. Kan sekarang pertanyaannya adalah Itu dia. ini aku average down atau enggak? Nah itu itu deh. pertanyaan yang sulit banget buat Iya, dijawab kan? betul. Ya. Kalau aku sih gini, kalau average down terus, tadi cost opportunity ya, mau nunggunya tuh sampai kapan Betul. gitu. Sedangkan saat ini belum ada tanda-tanda asingnya tuh bakalan masuk ke Indonesia. Ya, foreign lagi outflow betul, terus ya. Dan seperti yang kita tahu kalau perbankan itu tuh sangat bergantung sama inflow asing. Kecuali ya BPJS-nya, ketenaga kerjanya mau gebuk gitu gede sama perbankan Indonesia ya mungkin bisa Ya, naik, bisa naik, gitu ya. kan. Butuh Tapi duit kalau gede lah ya iya, intinya. kalau enggak ya enggak gitu. Udah mah asing yang enggak masuk, pasti smart money retailnya juga nggak mau beli, akhirnya nggak ada demand di dalam situ gitu. Oke. Jadi menurutku kalau punya cash, coba cari kesempatan di mungkin saham lain, nggak mesti saham Indonesia juga dan nggak mesti saham FCA ya, karena Iya. itu jauh lebih beresiko lagi. Betul. Jangan Masih ada sampai- banyak instrumen lain lah Betul, ya. jangan sampai gara-gara mau balikin kerugian dari perbankan nih misalnya, malah jatuhnya ke mulut buaya yang lain. Widuh, ngeri, sakit Gitu kan, ya. ibaratnya. Udah jatuh lebih sakit lagi betul, nih ya. kalau misalkan cari saham yang lainnya, misalnya oke, dia narasinya bagus, terus juga dari fundamental cukup oke gitu ya. Misalnya ya kayak sekarang kan yang lagi bagus gold related ya, Iya. gitu, kayak gitu misalnya. Atau ya konglomerasi ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi hati-hati jangan beli di pucuk, karena Jangan beli aku di selalu pucuk, bilang ya. nggak mungkin market ngasih Selalu semua baik kayak orang gini gitu. cuan. Justru kita harus waspada sih kalau semua orang udah cuan. Nah ini bener ya, jadi jangan terlalu FOMO, jangan terlalu percaya ya. Yang penting dianalisa dan siap dengan resikonya. Justru ketika lagi rame, kita harus mulai alert gitu ya. Jangan malah FOMO kayak kita langsung beli asal beli gitu. Jadi kita harus perhatikan betul di mana kita harus taking profit, itu yang penting. Dan mengamankan cuan ya. Jangan ragu-ragu untuk taking profit gitu ya.
Jadi sekali lagi buat teman-teman di sini yang baru di dunia trading terutama, belajar lebih lanjut, lengkapi diri dengan edukasi supaya kita juga makin cuan gitu ya. Oke, sekian dulu dari Satse Channel. Semoga sharing hari ini bisa membantu buat kalian makin cuan.